Berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan ketetapan dan putusan dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pihak pemohon, kemudian kuasa DPR, kuasa Presiden. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk pengucapan ketetapan dan putusan untuk beberapa perkara. Semua ada 14 perkara permohonan maksud kami. Oleh karena itu disampaikan beberapa hal sebelum pengucapan dilakukan, sebagaimana setiap akan dilakukan pengucapan ketetapan dan putusan. Yang pertama adalah Majelis Hakim akan mengucapkan ketetapan dan putusan hanya pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak semuanya diucapkan. Tapi ketetapan dan putusan selengkapnya sudah siap dan nanti akan segera dikirim ke para pihak setelah sidang selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ditutup. Pertimbangannya adalah supaya para pihak dan semua yang mendengar permohonan pengucapan itu dengan mudah dapat memahami setiap pengucapan ketetapan dan putusan, di samping untuk memperingkas waktu di dalam pengucapan ketetapan dan putusan ini. Kemudian yang kedua, kami dari Majelis Hakim tidak memeriksa kembali kehadiran Bapak Ibu sekalian karena sudah diperiksa bagian persidangan atau kepanitraan tadi. Kemudian yang berikutnya, para pihak tidak diperkenankan nanti ketika hakim sedang mengucapkan ketetapan dan putusan melakukan interupsi atau penyelaan. Para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan yang lalu, yang sebelumnya, dan pengucapan ketetapan dan putusan adalah forum di mana para hakim berpendapat, menyampaikan pernyataan-pernyataannya sehingga tidak elok dan tidak etis kalau kemudian disela dan diinterupsi. Dan yang terakhir, supaya menjaga ketertiban persidangan, tidak ada yang menggunakan fasilitas alat komunikasi maupun sejenisnya, sehingga nanti kalau ketahuan petugas akan diminta untuk keluar dari ruang sidang ini jika ada yang melanggar itu. Baik, untuk yang pertama kami akan ucapkan untuk ketetapan. Ketetapan nomor 193, 207 dan 224 tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Untuk perkara nomor 193 /PU /23 Romawi /2025, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Untuk perkara nomor 207 /PU /23 Romawi
2025 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk perkara nomor 224/PU /23 Romawi/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan oleh Elisa Stefanus Banundi dan Joyce Meyer Giai memberi kuasa kepada Agus Giai untuk selanjutnya disebut para pemohon perkara nomor 193 dan seterusnya tahun 2025. Haryanto pemohon nomor 207 dan seterusnya tahun 2025 dan Andre Amanah Karnigi Hasibuan untuk pemohon nomor 224/PU /Data 23 Romawi tahun 2025 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari para pemohon permohonan tersebut perihal permohonan pencabutan atau penarikan dengan alasan masing-masing surat tersebut dianggap diucapkan dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya para pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan permohonan dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf G bahwa rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 12 dan 24 November tahun 2025 telah menetapkan penarikan kembali permohonan-permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. Selanjutnya, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para pemohon dalam EBRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Mengingat satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. 2. Menyatakan permohonan nomor 193/PUU /Data 23 Romawi /2025 nomor 207/PUU /Data 23 Romawi /2025 dan nomor 224/PU /Data 23 Romawi /2025 ditarik kembali. 3. Menyatakan para pemohon permohonan tersebut tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor-nomor tersebut dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusuf Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 12 bulan November tahun 2025 untuk perkara nomor 193/PU /Data 23 Romawi /2025 dan Senin tanggal 24 bulan November tahun 2025 untuk permohonan nomor 207 dan 224/PU /Data 23 Romawi /2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan November tahun 2025. Selesai diucapkan pukul 10.39 secara bersamaan oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya tersebut di atas dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Rahma Diani Putri Nilasari, Triyono Edi Budiarto, dan Dewi Nurul Sabitri sebagai panitia pengganti, serta dihadiri atau tanpa dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya. Diulang, dengan dihadiri oleh semua para pemohon atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Dilanjutkan masih ketetapan. Ketetapan nomor 214/PU /Datar 23 Romawi /2025.
Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam permohonan pengujian Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan oleh Mulak Sihutang dan seterusnya dianggap diucapkan, bahwa terhadap permohonan aku, Mahkamah telah menjadwalkan sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Berkenaan dengan persidangan Mahkamah dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 18 November 2025, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tersebut, Mahkamah telah memanggil pemohon secara sah dan patut. Selanjutnya, Mahkamah juga telah melakukan konfirmasi kehadiran pemohon dalam persidangan tersebut. Namun, sampai dengan dibukanya persidangan, pemohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan, dan pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan patut. Selanjutnya, berkenaan dengan ketidakhadiran tersebut, pemohon telah menyampaikan surat bertanggal 18 November 2025 yang pada pokoknya pemohon tidak dapat menghadiri persidangan dengan alasan hujan, banjir, dan kemacetan lalu lintas. Namun surat pemohon tersebut disampaikan ke Mahkamah setelah sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, pemohon dinyatakan ditutup. Para 41 hakim pada tanggal 19 November 2025 telah berkesimpulan ketidakhadiran pemohon pada sidang panel pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, permohonan pemohon harus dinyatakan gugur, dan oleh karenanya terhadap permohonan aku, Mahkamah mengeluarkan ketetapan. Mengingat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, menetapkan, menyatakan permohonan pemohon gugur. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan November tahun 2025 selesai diucapkan pukul 10.43 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Dewi Nurul Sapitri sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh pemohon. Dilanjutkan dengan pengucapan berikutnya. Terima kasih Pak Ketua. Putusan nomor 190, 195, 196, 201, 205, 206, dan 209 PUU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Permohonan nomor 190 PUU 23 Romawi 2025. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permohonan nomor 195 PUU 23 Romawi 2025. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan nomor 196 PUU 23 Romawi 2025. 4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, permohonan nomor 201 PUU 23 Romawi 2025. 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan nomor 205 PUU 23 Romawi 2025. 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, permohonan nomor 206 PUU 23 Romawi 2025. Dan 7.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, permohonan nomor 209 PUU 23 Romawi 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Fatur Jihadullah Zakwan Fadil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fati Rizki, Asmi Arianti, dan Rizka Anung Andita Putra, para pemohon nomor 190 PUU 23 Romawi 2025. Samsul Jahidin, pemohon nomor 195 PUU 23 Romawi 2025. 3. Putra Arista Pratama dan Aulia Wai Rizki Rigita Fitri, para pemohon nomor 196 PUU 23 Romawi 2025. 4. Windu Wijaya memberi kuasa kepada Ardin Firananta, pemohon nomor 201 PUU 23 Romawi 2025. 5. Edi Mahadi, pemohon nomor 205 PUU 23 Romawi 2025. 6. Donaldi Christian Langgar, pemohon nomor 206 PUU 23 Romawi 2025. Dan 7. Samsul Jahidin, Ratih Mutiara Lauk Fanggi, Marina Ria Aritonang, dan Yosepin Kristan Excelsia Tamba, para pemohon nomor 209 PUU 23 Romawi 2025. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Permohonan nomor 190 tahun 2025. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para pemohon, menurut Mahkamah dalam menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan atau posita, telah ternyata para pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dalam permohonan para pemohon, uraian pertentangan dengan dasar pengujian lebih dikaitkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional para pemohon yang lebih tepat berada dalam bagian kedudukan hukum para pemohon. Dengan tidak adanya penguraian ihwal pertentangan atau kontestasi antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian pada bagian pokok permohonan, Mahkamah tidak dapat mengetahui ada tidaknya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Selain itu, terhadap rumusan petitum angka 2 dapat dinilai sebagai rumusan petitum yang tidak lazim, karena para pemohon di satu sisi meminta Mahkamah agar norma pasal-pasal aku yang dimohonkan pengujian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, sehingga menjadi inkonstitusional bersyarat. Akan tetapi di sisi lain para pemohon kemudian justru menggunakan rumusan prasa sepanjang dimaknai dalam petitum yang menyebabkan papanan yang dimohon oleh para pemohon menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang seharusnya jika ingin dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dengan menggunakan frasa sepanjang tidak dimaknai. Dengan demikian petitum aku menjadi tidak jelas dan bersifat ambigu karena rumusan petitum para pemohon yang demikian tidak dapat dibedakan secara tepat ihwal posisi norma yang hendak dikonstruksikan oleh para pemohon. Selanjutnya terhadap petitum angka 3, pemaknaan yang dimohonkan oleh para pemohon tidak mencantumkan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, sehingga telah jelas bagi Mahkamah untuk menilai rumusan petitum para pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, para pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian dan rumusan petitum para pemohon selain kontradiktif juga tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang. Dengan fakta hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur. Permohonan nomor 195 tahun 2025. Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan pemohon antara lain Mahkamah mendapatkan fakta
Pemohon tidak cermat menyusun permohonan akuo karena mencantumkan norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbeda dengan norma yang dimohonkan dalam petitum, yaitu memohon untuk menyatakan penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang huruf C Undang-Undang 2 2002. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan dalam menyebutkan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, yang sebenarnya dimaksud oleh pemohon untuk diuji. Selain itu, pada bagian uraian perihal alasan-alasan permohonan atau posita, pemohon menyatakan penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Namun demikian, setelah dicermati semua bangunan argumentasi yang menjelaskan ihwal pertentangan penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang 2 2002, tidak terdapat uraian yang memadai berkenaan dengan pertentangan dimaksud. Lebih lanjut, Mahkamah tidak mendapatkan argumentasi hukum yang cukup memadai yang menguraikan pertentangan penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang 2 2002 dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bahkan dalam beberapa penjelasan, pemohon justru terjebak dalam penguraian kasus konkret yang dalam batas-batas tertentu seperti menguraikan kedudukan hukum atau legal standing. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan tidak terdapatnya uraian jelas dan memadai dalam alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan adanya pertentangan penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang 2 2002 dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Permohonan nomor 196 tahun 2025. Bahwa sekalipun para pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan, tidak pula hadir pada sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan dan penerimaan perbaikan permohonan, serta pengesahan alat bukti para pemohon, sesuai dengan pasal 41 ayat 4 PMK 7 2025, Mahkamah memeriksa permohonan para pemohon akuo berdasarkan permohonan awal. Bahwa berdasarkan permohonan awal dimaksud, Mahkamah mendapatkan fakta antara lain, alat bukti yang diajukan oleh para pemohon adalah berupa alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P6. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti para pemohon tersebut tidak diberi materai yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat 3 PMK 7 2025. Dengan tidak diberikan materai sesuai dengan pasal 12 ayat 3 PMK 7 2025 dimaksud, sekalipun Mahkamah dapat mempertimbangkan permohonan awal, namun oleh karena permohonan awal tidak memenuhi syarat formil sebagaimana syarat permohonan pengujian undang-undang, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Permohonan nomor 210 tahun 2025. Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya, baik yang bersifat aktual maupun setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon tidak menguraikan kerugian seperti apa yang dialami berkaitan dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana diatur dalam norma pasal 25 ayat 4 Undang-Undang 61 tahun 2024, sehingga menimbulkan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional bagi pemohon sebagai advokat. Pemohon juga mengklasifikasi dirinya sebagai pemilih, namun Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang dapat meyakinkan adanya hubungan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon tersebut adalah akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan status pemohon sebagai pemilih. Dengan demikian, Mahkamah menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan akuo. Permohonan nomor 205 tahun 2025. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan pemohon, uraian pada bagian kewenangan Mahkamah tidak lazim, karena tidak hanya menguraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan akuo yang diajukan oleh para pemohon, tetapi juga menguraikan hal lain yang tidak memiliki korelasi dengan substansi pada bagian kewenangan Mahkamah. Lebih lanjut, uraian pada bagian kedudukan hukum tidak menguraikan hak konstitusionalnya dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak ada uraian mengenai ada hubungan sebab akibat dari berlakunya norma akuo dengan hak konstitusional.
Ketiadaan uraian pada bagian kedudukan hukum tersebut menurut Mahkamah menjadikan permohonan pemohon tidak dapat dinilai akan keterpenuhan syarat sebagai pemohon. Selanjutnya berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan atau deposita, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ketiadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan dalam huruf A dimaksud merupakan petitum yang tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah karena tidak memohon hal yang berkaitan dengan keberlakuan norma yang diujikan oleh Mahkamah, sehingga rumusan petitum yang demikian menjadi tidak jelas. Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena uraian alasan permohonan sumir, tidak jelas, dan rumusan petitum yang tidak sesuai sebagaimana yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur. Permohonan nomor 206 tahun 2025, bahwa setelah membaca secara saksama permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian untuk menunjukkan pertentangan norma pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 1999. Dalam hal ini pemohon hanya menyebutkan menguji norma pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 1999 terhadap pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pada bagian uraian kewenangan Mahkamah. Selain itu, permohonan menguraikan hal yang terkait dengan praktek dan menguraikan kasus konkret yang dialami sendiri. Misalnya pemadaman listrik tiba-tiba karena hubungan arus pendek, termasuk soal budaya sepakat untuk mengasai harta bersama. Uraian demikian tidak menunjukkan korelasi dengan norma pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 1999 yang dimohonkan pengujian. Alasan-alasan permohonan tersebut sulit bagi Mahkamah untuk memahami, terutama dikaitkan dengan petitum yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 berlaku secara bersyarat conditionally konstitusional dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sepanjang dimaknai hak azazi untuk bekerja dan berpenghasilan yang layak tidak dilekatkan oleh peraturan atau norma di balik peraturan dengan teks bias. Undang-undang hak azazi itu yang subjektif dan tidak berunsur efisiensi dan efektif. Perubahan peraturan karena regulasi, kebijakan atau diskresi untuk menghambat eksekusi, dan aturan norma hak azazi dari pengadilan yang subjektif tanpa peninjauan kembali. Di mana petitum pemohon yang demikian adalah petitum yang tidak lazim. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan fakta tidak adanya alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 1999 dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dan rumusan petitum yang tidak lazim. Tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Permohonan nomor 209 tahun 2025, bahwa setelah memeriksa secara seksama surat kuasa bertanggal 17 November tahun 2025, Mahkamah menemukan fakta tanda tangan para pemohon sebagai pemberi kuasa bukanlah tanda tangan basah atau konvensional, melainkan tanda tangan yang dilakukan melalui proses pindai atau scan, dan bukan pula tanda tangan elektronik yang dilengkapi dengan materai, dan tidak semua penerima kuasa membubuhkan tanda tangan. Oleh karena itu, surat kuasa demikian tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 PMK 7 2025. Berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena terdapat persoalan keabsahan surat kuasa para pemohon yang menjadi dasar pengajuan permohonan aku secara faktual juga diakui para pemohon dalam persidangan, maka permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan-permohonan aku, namun oleh karena para pemohon dalam permohonan nomor 190, 195, 205, dan 206, PUU 23 Romawi 2025 tidak jelas atau kabur atau obskur, permohonan nomor 200
1. PUU 23 Romawi 2025 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, dan permohonan nomor 196 dan 209 PUU 23 Romawi 2025 tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para pemohon lebih lanjut. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan nomor 190 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 195 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 196 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 201 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 205 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 nomor 206 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dan nomor 209 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2005 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, Rabu, dan Kamis tanggal 12, 20, dan 24 bulan November tahun 2025 untuk permohonan nomor 195, 196, 201, 205, 206, dan 209 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dan oleh 8 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 bulan November tahun 2025 untuk permohonan nomor 190 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan November tahun 2025 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Penny Tripurnamasari, Ida Ria Tambunan, Ahmad Edi Subianto, Rahmadiani Putri Nilasari, Dian Husnul Khotimah, dan anak agung Dian Onita sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon nomor 190, 201, 206 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri pemohon nomor 195, 196, 205, dan 209 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Dilanjut pengucapan untuk permohonan nomor 194. Putusan nomor 194 garing PUU strip daftar 23 Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Imran Mahfudi, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.12 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas pengujian frasa dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai ADART dalam norma pasal 22 Undang-Undang 2 2008 sebagaimana didalilkan pemohon. Frasa dimaksud dikaitkan pemohon dengan tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan kepengurusan partai politik, yang dalam permohonan akuo tidak adanya pembatasan dimaksud
dikaitkan dengan pembatasan periodisasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Dalam hal ini, berkenaan dengan periodisasi masa jabatan pimpinan advokat, Mahkamah pernah mempertimbangkan dan memutus norma terkait dengan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 dan seterusnya 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022. Dalam pertimbangan hukum paragraf 3.13 sampai dengan paragraf 3.16, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 dan seterusnya 2022 menyatakan antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah telah menegaskan untuk mewujudkan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Advokat memiliki peran dan fungsi yang sama dengan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, sehingga periodisasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat perlu diatur secara eksplisit. Di sisi lain, sekalipun organisasi advokat dan partai politik berada dalam ranah infrastruktur politik, sebagaimana dalam pertimbangan hukum subparagraf 3.12.2 di atas, namun keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Sebagai salah satu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat 3 UUD NRI tahun 1945, organisasi advokat tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan organisasi lain, termasuk secara vis-a-vis mempersamakan dengan organisasi partai politik. Artinya, dalil pemohon yang menghendaki pembatasan periodisasi masa jabatan pimpinan partai politik dengan mendasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 dan seterusnya 2022 adalah tidak tepat. Dalam hal ini norma pasal 22 Undang-Undang 2 2008 yang mengamanatkan kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah adalah upaya pembentuk undang-undang untuk mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam proses pengisian kepengurusan partai politik. Namun demikian, amanat tersebut harus dituangkan dalam anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga suatu partai politik. Dengan konstruksi norma pasal 22 Undang-Undang 2 2008 dimaksud, jalan untuk musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi pilihan utama yang seharusnya dilakukan dalam proses pengisian kepengurusan partai politik. Selain itu, berbagai kemungkinan model pengisian kepengurusan partai politik harus diatur secara eksplisit dalam anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga partai politik. Pada titik itu, ruang untuk melakukan perbaikan proses pengisian partai politik dapat dilakukan oleh setiap organisasi dalam perumusan materi atau substansi anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga partai politik. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon berkenaan dengan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik sebagaimana pada frasa dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai ADRT dalam pasal 22 Undang-Undang 2 2008 dengan menggunakan logika pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 dan seterusnya 2022 perihal periodisasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap persoalan konstitusionalitas frasa tidak tercapai dalam norma pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 2 2012 yang menurut pemohon menimbulkan ambigu dan multitafsir sehingga menyebabkan ketidakjelasan hal ehwal penyelesaian perselisihan internal partai politik. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah sebelumnya pernah mempertimbangkan dan memutus frasa tidak tercapai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 dan seterusnya 2015 yang dalam pertimbangan hukum subparagraf 3.7.10 sampai dengan subparagraf 3.7.13 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, untuk memahami pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 2 2011 harus didahului dengan memahami substansi pasal 32 Undang-Undang 2 2011 yang memiliki makna penyelesaian perselisihan partai politik yang bersifat internal dilakukan oleh suatu mahkamah partai yang harus diselesaikan paling lama 60 hari secara expressis verbis adalah telah jelas. Sekalipun dalam permohonan akuo terdapat alasan yang berbeda untuk menegaskan atau memperjelas kapan pengadilan negeri berwenang atau dalam keadaan seperti apa pengadilan negeri telah berwenang untuk mengadili sengketa internal partai politik yang beririsan dengan ketentuan pasal 32 ayat 4 Undang-Undang 2 2011 yang menyebutkan penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lama 60 hari. Artinya batasan waktu 60 hari dimaksud harus dipahami sebagai batas waktu paling lambat bagi mahkamah partai politik untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik sejak perselisihan diajukan oleh anggota partai politik kepada mahkamah partai politik. Jika dalam jangka waktu dimaksud tidak tercapai penyelesaian perselisihan, maka pihak-pihak yang berselisih dapat menempuh upaya lain, termasuk melalui jalur hukum. Terhadap dalil permohonan akuo, mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk mengubah pendirian sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 dan seterusnya 2015. Terhadap kekhawatiran pemohon bahwa frasa tidak tercapai dalam norma pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 2 2011 dapat ditafsirkan berbeda-beda atau multitafsir atas kasus konkret yang dialami pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, tetapi merupakan implementasi norma. Oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 dan seterusnya 2015 mutatis mutandis berlaku dalam pengujian norma akuo. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon berkenaan dengan frasa tidak tercapai dalam norma pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 2 2011 yang menurut pemohon menimbulkan ambigu dan multitafsir sehingga bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.15 dan paragraf 3.16 dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan November tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11:13 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Triyono Edi Budiarto sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan permohonan 199. Putusan nomor 199 PUU 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Ihsan Fathul Aziz, Rizky Maulana Safei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Salis Khairul Fatna. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan seterusnya, mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon dan seterusnya, para pemohon memiliki kedudukan hukum dan seterusnya. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap diucapkan dan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.
Menurut Mahkamah, isu utama yang dipersoalkan oleh para pemohon tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah berkaitan dengan mekanisme recall sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 008 PUU 4 2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006 yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38 2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2011 yang juga telah mempertimbangkan antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan lebih lanjut berkenaan dengan dalil para pemohon yang menginginkan agar konstituen di daerah pemilihan yang sama dapat berpartisipasi dalam mekanisme pengusulan pemberhentian anggota DPR, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 PUU 23 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025 juga telah mempertimbangkan antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan uraian pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa mekanisme recall berkonsekuensi logis pada pilihan sistem pemilihan umum suatu negara termasuk Indonesia. Berkenaan dengan itu, pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 telah mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sehingga konsekuensi logis dari diterapkannya mekanisme recall terhadap anggota DPR dan anggota DPRD juga harus dilakukan oleh partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, dengan uraian penegasan demikian, keinginan para pemohon agar konstituen di daerah pemilihan diberi hak yang sama dengan partai politik sehingga dapat mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR dan anggota DPRD pada dasarnya tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan. Di samping itu, secara teknis hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan yang bersangkutan dan hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dipastikan pemilih yang pernah memberikan hak pilihnya kepada anggota DPR dan anggota DPRD yang akan diberhentikan pada waktu dilaksanakan pemilihan umum. Sementara itu, berkenaan dengan kekhawatiran para pemohon memberhentikan anggota DPR oleh partai politik berdampak pada adanya dominasi partai politik dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kekhawatiran tersebut seharusnya tidak terjadi karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 008 2006, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38 2010, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 2025 telah ditegaskan bahwa pelaksanaan pergantian anggota DPR atau DPRD oleh partai politik pada pokoknya tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum di mana pertimbangan atau penilaian penggantian anggota DPR dan anggota DPRD oleh partai politik dimaksud dilakukan selaras dengan keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan selaku alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, fide, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini apabila pemilih menilai terdapat anggota DPR atau DPRD yang tidak layak menjadi anggota DPR atau anggota DPRD, pemilih dapat mengajukan keberatan kepada partai politik, bahkan dapat menyampaikan kepada partai politik untuk merecall anggota DPR atau anggota DPRD dimaksud. Bahkan sesuai dengan regularitas waktu penyelenggaraan pemilihan, pemilih seharusnya tidak memilih kembali anggota DPR atau anggota DPRD yang dianggap bermasalah pada pemilu berikutnya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara substansi permohonan para pemohon akuo sama dengan substansi permohonan nomor 22 PUU 2025, maka pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 PUU 2025 secara mutatis mutandis berlaku pula pada pertimbangan dalil permohonan para pemohon akuo, dan karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 bulan November tahun 2025,
yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan November tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11:20 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Muhyiddin sebagai panitera pengganti serta dihadiri para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Pengucapan terakhir untuk permohonan nomor 200. Putusan nomor 200 PUU 23 Romawi 2025, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Alif Rahman, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap diucapkan, menimbang bahwa setelah mahkamah membaca secara saksama dalil-dalil pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, pertanyaan yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah ketentuan norma pasal 96 ayat 3 UU 13 2022 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang perseorangan atau kelompok orang yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Lahirnya undang-undang yang mengatur pembentukan undang-undang mendasarkan pada kebutuhan perlunya sistem hukum yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Karena yang dilindungi adalah hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Maka sudah barang tentu yang dimaksud masyarakat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akuo adalah warga negara Indonesia, dalam hal ini termasuk yang menjadi bagian dari kata masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 96 ayat 3 UU 13 2022. Meskipun berkenaan dengan hal tersebut, secara faktual warga negara asing juga dapat memberikan masukan dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan jika diperlukan, baik karena pengetahuan atau pengalaman terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum pemohon yang menghendaki agar menambahkan frasa yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing secara sistematis dan substantif adalah tidak tepat. Karena tanpa mencantumkan frasa yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing, ketentuan ini sudah secara tegas diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang secara faktual warga negara asing pun dapat memberikan masukan dalam tahapan pembentukan peraturan perundangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas. Sekalipun hal tersebut tidak secara formal dimasukkan menjadi bagian norma pasal 96 ayat 3 UU 13 2022. Sehingga menurut mahkamah, kekhawatiran pemohon warga negara asing dapat turut serta dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam batas penalaran yang wajar adalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Karena warga negara asing dimaksud dimungkinkan diperlukan baik karena pengetahuan atau pengalamannya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk. Oleh karena itu, jika pemaknaan yang dimohonkan pemohon diakomodir oleh mahkamah menjadi substansi norma pasal 96 ayat 3 UU 13 2022, justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan berpengaruh terhadap norma lain yang ada
dalam UU 13 2022 yang mencantumkan kata masyarakat. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 96 ayat 3 UU 13 2022 bertentangan dengan UU DNRI tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 orang perseorangan atau kelompok orang yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13 dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan November tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11:26 waktu Indonesia Barat dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh pemohon. Demikian para pemohon, kemudian kuasa DPR dan Presiden, pengucapan ketetapan dan putusan. Ketetapan dan putusan akan segera dikirim secara lengkap pada pihak-pihak melalui email masing-masing setelah pengucapan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk persidangan pada pagi atau siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 190, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 205, 206, 207, 209, 214, dan 224, garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.